Pencemaran nama baik apa? Kalau namanya baik dicemarkan, kalau namanya udah cemar ya dibaikkan namanya. Di persidangan ya, kami akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, diperoleh dengan perkuliahan yang benar, melewati semua proses, dan beliau menerima ijazah ini secara asli dari UGM. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah peluncuran bukunya di Yogyakarta yang juga disabotase kayaknya di UGM, Roy Suryo dan Rismond Sianipar semakin garang. Dan dia tidak tendeng aling-aling lagi. Nama Jokowi itu udah cemar. Pencemaran nama baik apa? Iya, memang kalau udah jelek nama orang, kalau kita katakan jelek, ya memang itu fakta, bukan pencemaran. Ada, misalnya kawan-kawan, ada orang ganteng, kita katakan jelek, itu fitnah, itu pencemaran nama baik. Kemudian kalau ada memang orang jelek, mau kita kan ganteng, itu pencemaran nama baik namanya itu kan. Kalau kita kan jelek, kita katakan jelek, itu baru fakta ini. Ini yang dikatakan oleh Roy Suryo. Tapi kenapa dia ini, Roy Suryo ini bertambah garang? Dan kenapa saya katakan logika dari pengacara Jokowi ini tambah sesak nafas? Artinya setelah Roy Suryo meluncurkan bukunya, kenapa sih pengacara dari Jokowi ini saya katakan sesak nafas? Kalau kita jawab kenapa Roy Suryo ini makin garang, bisa kita telusuri dari mulai kasus ini dibongkar oleh Roy Suryo. Dari mana sumbernya? Kapan awalnya? Tanya kenapa nggak langsung aja nih bawa bukti-bukti yang ada ke Polda Metro Jaya? Kenapa harus dituangkan dalam buku? Buku ini sifatnya ilmiah untuk pengetahuan masyarakat, biar masyarakat itu ngerti bahwa pernah punya presiden yang ijazahnya diragukan. Oh, itu sepertinya alasan dari Roy Suryo, motivasi dia bahwa ada presiden dulu itu memakai ijazah palsu untuk jadi presiden, untuk jadi wali kota, untuk menjadi gubernur. Artinya menerangkan kepada masyarakat kita pernah ditipu oleh orang tertentu. Kan itu motivasi namanya, memberikan pelajaran kepada masyarakat. Motivasi awal dari Roy Suryo. Tapi kapan ini tercetus oleh Roy Suryo? Kan itu yang kita tengok sekarang ini. Kalau tiba-tiba nanti pada saat pembuktian itu tiba-tiba ada lembar pengujiannya, nah setidaknya buku ini sudah pernah mencatat bahwa pada saat tanggal 15 April 2025 yang lalu di ruang 109 Fakultas Kehutanan itu lembar pengujiannya itu tidak ada. Kalau tiba-tiba nanti ada, berarti ada bukti palsu yang waktu itu ditunjukkan, dan ini ada konsekuensi hukum. Tapi temuan-temuan ini, oh, itu tadi alasan Roy Suryo dan Rismond Sianipar menulis buku. Artinya ada catatan nantinya kalau sempat dia dipenjara. Kan itu maksud Roy Suryo menulis buku ini kan? Peristiwa ketika tadi yang berita tadi tahun 2013 itu peristiwa di Jogja juga, ketika waktu itu ada diskusi antara sekarang pemretnya Kompas nih ya, Mbak Rosiana lah waktu itu selaku moderator dengan Pak Profesor Mahfud MD, kemudian dengan Buya Syafiee Ma'arif dengan Jokowi ya, waktu itu ada di UII. Nah kemudian itu kan pada ngaku IPK-nya berapa. Nah dari situ ada fotonya. Nah, inilah awalnya. Kalau saya lihat ini, Roy Suryo ini, di tahun 2013, dia melihat sebuah peristiwa, atau yang ditayangkan di televisi, ada saksinya, Mahfud MD, kemudian Pemret Kompas katanya, bahwa Jokowi pada saat itu mengakui bahwa dia lulus UGM dengan titel insinyur, IP-nya cuma 2. Dan Roy Suryo sebagai orang yang pernah kuliah juga di UGM, tidak mungkin UGM itu meluluskan orang yang IPK-nya di bawah 2 untuk menjadi insinyur. Itu lontong pecal, merusak nama Roy Suryo sendiri, merusak nama UGM. Kan itu motivasi awal dari Roy Suryo. Kalau saya lihat dari segi ilmiahnya, tidak mungkin ini lulusan UGM sarjana, insinyur lagi. IPK-nya di bawah 2 di depan Mahfud MD, waktu itu menjadi Menko Polhukam lagi. Ini udah dibodoh-bodoh ini orang semua. Kan itu maksud Roy Suryo. Tapi kejadian yang pastinya gimana ya? PK, mantan presiden itu ikut diperkarakan lantaran pengakuan Jokowi sempat disorot pakar telematika, Roy Suryo. Roy Suryo sempat menyinggung pengakuan Jokowi yang mengatakan nilai PK dirinya semasa kuliah di UGM di bawah 2. Pengakuan Jokowi tersebut dilontarkan pada 2023 saat Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Roy Suryo menganggap pengakuan Jokowi itu perlu diselidiki karena dirasa janggal, pasalnya mahasiswa dengan IPK 2,0 bisa lulus dari UGM. Diketahui pengakuan Jokowi soal nilai IPK tersebut juga memicu kasus ijazah palsu itu mencuat. Yang memicu kasus ijazah, sebenarnya Pak Jokowi sendiri ketika tahun 2013, dia bercanda dengan Profesor Mahfud MD tentang IP atau indeks prestasi.
Kita coba samakan dengan kejadian sehari-hari. Pertama, Roy Suryo kan seorang lulusan UGM. Dia tahu untuk lulus UGM, untuk lulus jadi S1 itu IPK kita ini harus di atas 2, malahan harus 3. Tak mungkin seseorang itu lulus di UGM dengan IPK di bawah 2 untuk mencapai sarjana penuh. Kalau sarjana muda bisa. Kan itu kuncinya, logikanya Roy Suryo itu. Makanya dia mengambil kesimpulan dari pidato Jokowi. Kan itu pertama-tama. Nah, kalau kita analogikan secara sehari-hari, Roy Suryo melihat ketimpangan. Roy Suryo melihat ada pencurian di sebelah rumahnya, nyata sama dia, dilihatnya ada pencuri. Kemudian dilaporkan pencuri ini ke polisi. Tapi pencuri ini tidak senang. Belum diproses oleh polisi pencuri ini logikanya nanti ke belakang kita lihat. Belum diproses oleh polisi pencuri ini, pencuri melaporkan Roy Suryo, mencemarkan nama baiknya, menuduh dia mencuri, padahal dia tidak mencuri. Kan itu kuncinya. Kuncinya satu dulu. Oleh polisi, bukan pencuri, dikadukan oleh Roy Suryo ke polisi pertama ini. Pencuri ini tidak diproses laporan itu oleh polisi. Itu kira-kira logikanya. Tapi yang diproses polisi sekarang ini adalah laporan dari pencuri itu bahwa Roy Suryo telah mencemarkan nama baiknya karena menuduh dia mencuri. Oke, di situ kunci lagi. Nah, logikanya kan terbalik-balik ini. Karena yakin Roy Suryo melihat ada seorang pencuri itu, ada seseorang yang mempergunakan ijazah palsu untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, untuk menjadi presiden. Kan itu kalimat pertamanya. Dia ingin menerangkan kepada masyarakat, ada orang memakai ijazah palsu ini untuk menjadi presiden. Dia ada kewajiban sebagai intelektual, sebagai ilmuwan untuk menerangkan kepada masyarakat. Hanya sekedar itu sama dia kan? Karena logikanya benar, makanya Roy Suryo menjadi bagat. Makanya Roy Suryo menjadi garang. Karena dia merasa benar dari segi ilmiahnya. Ada nggak takut sekarang kan lagi tersandung kasus dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan menuangkan buku ini? Anda nggak takut, Mas Roy? Ya, itu namanya ilmiah kalau dituding dengan hukum yang katangan kayak gitu. Enggak. Pencemaran nama baik apa? Kalau namanya baik dicemarkan, kalau namanya udah cemar ya dibaikkan namanya. Jadi artinya apa? Orang yang kemudian dipertanyakan ketika diskusi ilmiah tahun 2013 menyatakan IPK-nya di bawah 2, itu namanya baik atau cemar? Ya, dari situ aja udah ketahuan kan. Kemudian juga dari beberapa hal-hal yang kemudian kami temukan ya, termasuk bukti-bukti yang disampaikan oleh Bareskrim ya, oleh di TPDUM yang dipublikasikan soal ternyata registrasinya hanya sarjana muda ya, bukan sarjana. Kemudian bukti pembayarannya hanya sampai semester 4, KKN-nya kemudian salah tahunnya, dan ada bukti dari Pak Kasmujo lengkap dengan rekamannya, lengkap dengan kemudian translate rekamannya ya, transkripsi rekamannya semuanya ada. Jadi itu kan jelas betul mau perkara apakah itu ada, kalau secara hukum kan mungkin dikatakan yang bisa digunakan nanti yang hanya digunakan di persidangan. Kenapa Roy Suryo jadi badak? Itu kan karena dia buktinya cukup sama dia. Dan sebenarnya logika hukum itu sama dengan logika ilmiah. Ada scientific investigation crime. Itu cara menyelidiki perkara-perkara dalam kriminal dan justice itu bersesuai dengan logika ilmiah. Dan lihat ini logika yang dimainkan oleh pengacara Jokowi terbalik-balik seperti laporan dari pencuri tadi. Tapi kalau kami tetap berpandangan apa yang sudah terjadi ini murni sebagai perbuatan yang memang ingin melakukan fitnah terhadap Pak Jokowi dan ingin membangun sebuah kegaduhan sosial lah ya. Memang di era post seperti ini kan memang salah satu kuncinya adalah hukum harus berani bertindak dalam konteks tidak pidana fitnah ya. Perlu dibedakan Mbak, fitnah dengan pencemaran. Kalau pencemaran ini bisa bicara mengganggu juga iklim demokrasi, tapi kalau fitnah itu agama manapun bilang bahwa ini lebih kejam dari pembunuhan. Kalau ini termasuk yang mana? Di era post-truth ini bahayanya Mbak, itu bisa membangun keresahan sosial. Seperti contoh lah, beberapa tahun yang lalu ada aktivis mengklaim dirinya dipukuli aparat, ternyata operasi plastik. Sumpah. Di sini kan nampak sesak napasnya. Logika yang dimainkan oleh pengacara Jokowi itu adalah kasus Ratna Sarumpait dulunya. Dia katanya dipukuli aparat, kemudian dilaporkan ke kepolisian. Nah, ini kunci dari pokok masalah itu kan dipukuli aparat katanya kan. Bukan dipukuli aparat, bukan aparatnya yang ditangkap dulu. Seperti ini Roy Suryo langsung ditangkap kan. Ratna Sarumpaitnya diinvestigasi dulu. Memang betul nggak dia itu dipukuli aparat? Luka-luka di wajahnya itu. Seharusnya dalam kasus ijazah palsu Jokowi, ijazahnya ini dibuktikan dulu. Di ijazahnya ini sekarang, ini belum tahu asli atau palsunya. Hanya klaim Jokowi aja bahwasanya ini ijazahnya palsu. Dan kebetulan pada kasus kemarin itu Ratna Sarumpait ini aja yang mengklaim dia dipukuli aparat. Harus diselidiki dulu. Rupanya bukan dipukuli aparat. Begitu juga kalau ijazah palsu Jokowi ini dia kadukan masalah pencemaran nama baik, harus diselidiki dulu. Ijazah ini asli atau tidak? Ini tidak diselidiki dulu. Nah, ini cara pembalikan logikanya. Rupanya blunder ini pengacara. Orang tahu ini sangat berbeda kasusnya, cara penyelidikannya. Kan dengan tidak sengaja dia mengatakan harus diselidiki dulu ijazah palsu Jokowi ini, harus diselidiki dulu memang dipukuli oleh aparat atau tidak. Kan itu yang dikatakan oleh pengacara ini sebenarnya. Membuat ketegangan politik di berbagai negara, contohnya Prancis
istrinya Presiden Macron dituduh laki-laki. Sempat terjadi gejolak sosial. Jadi sesuatu yang sifatnya adalah pencemaran sama dengan fitnah itu sesuatu berbeda. Ya, kalau pencemaran itu faktanya benar tapi disebarluaskan. Tapi kalau Nah, lihat lagi blunder dari pengacara ini. Masalah pencemaran nama baik yang dilaporkan kepada Roy Suryo. Katanya, pencemaran nama baik itu adalah faktanya benar. Kalau orang itu jelek dikatakan jelek. Artinya Roy Suryo benar mengatakan menuduh ijazah palsu ini. Ini kan salah berpikir, salah kalimat atau bagaimana? Apakah itu kebenaran semestinya? Seakan-akan dia mengakui Roy Suryo kan? fitnah, faktanya tidak benar, Pak. Yang disampaikan ke publik itu tidak benar. Betul-betul kebohongan yang bisa meresahkan masyarakat. Dan korban di sini bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita hoaks atau yang tidak benar. Dan perhatikan yang terakhir ini, penerangan dari pengacara Jokowi-nya. Ini sama yang saya analogikan pertama. Roy Suryo menuduh orang mencuri. Belum dibuktikan orang ini mencuri atau tidak, si pencuri ini melaporkan Roy Suryo. Kapan dia dibuktikan dia mencuri atau tidak? Karena saksinya ini kan Roy Suryo, ini saksi di sini. Kapan dibuktikan orang ini mencuri? Kapan diproses? Di pengadilan nanti katanya kan. Ini kan logika terbalik. Seharusnya kan pencuri diproses dulu. Kalau tidak terbukti dia mencuri, baru dilaporkan Roy Suryo mencemarkan nama baik, menuduh dia mencuri. Kan ini tidak. Sama juga dengan ijazah. Ijazahnya belum tahu hitam atau putihnya. Roy Suryo sudah dituduhkan. Dan bagi orang yang mengerti hukum dan logika hukum, dan bagi orang yang berpikiran, berakal, dan waras, ini lontong pecel namanya. Terima kasih. Ini adalah menurut Bang Rifai sendiri adalah suatu fitnah dengan termasuk karena kami meyakini ijazah ini asli, benar adanya dan sah. Dan nanti biarlah di persidangan ya. Kalau tidak salah sekarang sudah 99 saksi sudah didengar oleh Polda. Bahkan juga sudah banyak ahli didengar. Riset kami lakukan. Kalau di sana ada 99 saksi, itu kan tapi fitnah katanya Mas Roy. Fitnah, nggak ada fitnah, ini fakta semua, ada linknya, ada fotonya, ada dokumentasinya, ada risetnya, ada hasilnya, dan kalau sana 99 orang, kami 99%, 99,9% kami nyatakan skripsinya palsu. Jadi artinya apa? Tidak akan ada skripsi palsu yang kemudian bisa meluluskan ijazah yang benar. Nantilah di persidangan ya, kami akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, diperoleh dengan perkuliahan yang benar, melewati semua proses, dan beliau menerima ijazah ini secara asli dari UGM. Nah, sementara kalau dari kubunya Pak Roy kan menganggap ijazah ini palsu dengan segala rekayasanya gitu ya. Silakan nanti dua versi ini dibawa ke persidangan, hakim yang akan menilai. Kalau gitu.